Oke, baik. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya perawat Vera Melinda. Saya yang bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti ya Pak ya. Apakah benar ini dengan Tuan A? Tanggal lahirnya 7 Januari 1980? Oke, betul. Boleh saya lihat gelang pasiennya? Oke, betul ya Pak ya. Di gelang pasiennya Tuan A 7 Januari 1980 dengan umur rekam medisnya sudah sesuai. Oke, baik Bapak. Bapak, di sini Bapak sudah melakukan operasi ya Pak ya di bagian perut Bapak. Sesuai dengan yang kita jadwalkan, sekarang kita akan melakukan perawatan luka pada daerah perut Bapak. Tujuannya agar untuk mempercepat proses penyembuhan ya Pak ya. Kemudian untuk membersihkan luka kalau ada nanah, kalau ada perdarahan, dan untuk mengurangi tumbuhnya nanti bakteri di sekitar luka Bapak. Oke, prosedurnya Pak, nanti saya akan buka balutan yang lama, kemudian akan saya bersihkan. Nanti saya akan lihat luka Bapak sudah sejauh mana. Nanti saya akan keringkan, lalu saya akan tutup kembali. Untuk waktunya 10-15 menit Pak, tempatnya di sini. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, baik. Bapak kalau bersedia, Bapak izin ya, karena lukanya ada di sekitar perut, saya izin untuk menutup sampiran atau gorden untuk menjaga privasi Bapak. Oke, tutup sampiran. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, Bapak posisinya apakah sudah nyaman seperti ini? Oke, nyaman ya Pak ya. Apakah mau lebih naik ke atas atau mau ditambah bantalnya, mau dikurangi? Oh, tidak cukup ya Pak. Baik. Kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, teman-teman cuci tangan 6 langkah. 1, 2, kunci-kunci. Oke, 3. Selasa jari, kunci 4, 5, dan yang terakhir adalah 6. Oke, selanjutnya teman-teman boleh persiapkan alat. Kalau misalnya teman-teman merasa nanti di akhir susah untuk menyiapkan plester, boleh dari sekarang untuk disiapkan dulu. Oke, biasanya kita sudah tahu nih kondisi lukanya, karena kita sudah baca rekam medis sebelum datang ke pasien. Jadi kita sudah punya insting untuk panjang plester yang kita butuhkan. Biasanya untuk laparotomi itu dia memanjang ke bawah. Jadi kita butuhkan adalah 4 sisi plester. Jadi boleh teman-teman perkirakan 2 plester panjang dan 2 plester yang tidak terlalu panjang atau sedikit lebih pendek. Oke, kalau sudah, baru kita menggunakan hands. Baik Pak, saya akan mulai ya. Bapak boleh saya buka dulu baju bagian atasnya. Oke, izin saya untuk memasang perlak ya Pak ya. Oke, boleh diangkat sedikit badannya Pak. Oke, pasang perlak, kemudian kita dekatkan bengkok. Kemudian kita akan membuka balutan lamanya. Oke, teman-teman pinsetnya ada di bak instrumen steril. Jadi teman-teman pegang, tutup menggunakan tangan kiri, kemudian pegang korentang pakai tangan kanan. Oke, ambil gerigit pinset anatomis, tutup, langsung pegang. Oke, kemudian kalau ada alkohol swab, teman-teman ambil alkohol swab. Baik Bapak, di sini saya akan membuka balutannya Pak ya. Mohon maaf kalau misalnya sedikit terasa perih ya Pak ya. Bapak boleh tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut. Oke, kita basahi dulu sekitar daerah plester. Biasanya ini agak perih. Kalau tidak ada alkohol swab, teman-teman itu ada tempat kasa, boleh menggunakan kapas alkohol, ada tempat kapas maksudnya. Oke. Cara membukanya adalah kita buka dari bagian terjauh dari luka atau dari bagian terluar. Buka dulu semuanya. Oke, Bapak mohon maaf ya.
kita buang ke bengkok. Baru kita lakukan penggajian pada luka. Oke, baik Bapak, di sini terdapat 6 jahitan ya Pak ya. Oke, di sini ada rembesan nanah sedikit, tidak ada bau, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, kemudian tidak ada perdarahan. Kalau misalnya teman-teman ada tanda-tanda infeksi, sebutkan. Kalau uprak itu biasanya disesuaikan dengan kasus. Oke, baik Bapak, saya akan mulai untuk mempersiapkan alatnya dulu. Kalau sudah, teman-teman boleh masuk untuk mempersiapkan alat. Oke, apa yang kita persiapkan untuk steril? Kasa. Ada berapa kasa yang kita siapkan? Oke, boleh 9, boleh 10. Kalau 9 berarti kasa lembabnya 6, kasa keringnya 3. Berarti kita siapkan untuk kasa lembab dulu. 2 untuk pembersihan luka di awal, kemudian 2 untuk menekan luka untuk mengeluarkan pus, kemudian 1 untuk membersihkan luka setelah menekan pus, dan 1 adalah untuk menutup. Kemudian untuk keringnya, oke, kalau 3 berarti 1 untuk mengeringkan dan 2 untuk menutup. Tapi kalau misalnya mau opsional 2 mengeringkan boleh. Kemudian kita siapkan 1 kasa untuk betadine. Oke, jangan lupa dituangkan dulu NaCl-nya. Selanjutnya betadine. Oke, kita siapkan dulu betadine-nya. Kenapa harus siapkan sekarang? Kalau nanti di terakhir teman-teman takutnya on tangannya. Oke, kalau sudah, baru kita ganti handscoon. Kita ambil handscoon steril. Oke, kita pakai yang kanan dulu. Ambil bagian dalam. Kemudian sekarang kita menggunakan yang kiri. Sudah, kita ambil 2 pinset. Kemudian kita peras. Bu boleh peras pakai tangan. Kalau dari segi prinsip boleh. Oke, kita siapkan kasa lembabnya. Kalau sudah, oke. Tahun kemarin teman-teman perawatan luka sederhana ya? Banyak yang diremit gara-gara apa? On. Ketukar. Tangan kanan harusnya on, tangan kiri yang tetap steril. Jadi caranya adalah ngambil pakai tangan kiri. Oke, kalau misalnya posisinya ini banyak yang menempel, teman-teman boleh urai dulu biar nggak susah, karena posisinya masih steril, belum ke pasien. Oke, ambil pakai tangan kiri, kemudian pindah ke tangan kanan. Apa yang kita lakukan? Kita akan mulai pembersihan luka. Bapak mohon maaf, saya akan mulai pembersihan luka. Teknik pembersihan luka itu ada 3 teknik, boleh dari atas ke bawah, boleh dari kiri dan kanan, dan boleh secara sirkuler atau memutar. Biasanya laparotomi itu dari atas ke bawah. Oke. Karena di sini ada luka jahitan, aslinya itu biasanya harus dibersihkan per luka jahitannya. Biasanya suka ada darah yang sudah membeku yang menempel pada luka jahitannya. Tapi karena posisinya ini
Menggunakan pentel boleh teman-teman dirasa saja, andaikan ini luka jahitan sesungguhnya. Oke, dari atas ke bawah, 1, kemudian 2. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk memijat push. Kita siapkan di sebelah kanan. Kemudian kita siapkan di sebelah kiri. Ini boleh disimpan dulu kalau tidak kena dengan fascia. Oke, posisi pinsetnya ke atas, jangan ke bawah. Kalau ini ke bawah takutnya kena ke pasien. Ini posisi pinsetnya ke atas. Kemudian kita lakukan pemijatan. Bapak mohon maaf, di sini saya akan melakukan pemijatan pada luka Bapak ya, untuk mengeluarkan cairan atau nanah yang tidak keluar. Oke, boleh Bapak tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut. Oke, tarik nafas Pak, kemudian hembuskan dari mulut. Oke, kalau sudah kita buang, kemudian kita ambil untuk membersihkan luka lagi. Ini yang nggak ada di SOP, jadi nanti teman-teman tambahkan. Oke, selanjutnya kalau sudah dibersihkan apa yang kita lakukan? Keringkan. Oke, mengeringkan luka. Berarti kalau 3 berarti mengeringkannya cuma 1, tapi kalau 10 mengeringkannya 2. Kenapa harus dikeringkan? Pertama, nanti kita akan memberikan obat. Biasanya kalau posisinya basah, dia obatnya itu bercampur dengan NaCl yang tadi, akhirnya luber. Kemudian karena kita akan menempelkan plester, plesternya tidak akan menempel pada kulit yang basah. Oke, selanjutnya kita mengolesi Betadine. atau betadine. Oke, cukup kita olesi dengan seperti ini saja. Oke, kalau sudah cukup, kita lakukan penutupan luka. Ada 3 kasa yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kasa lembab. Oke, posisinya kasanya, jahitannya berada di atas lipatan kasanya, kemudian di bawah adalah yang bagusnya tuh. Kenapa? Karena takutnya sisa benangnya dia menempel ke luka jahitan. Kemudian selanjutnya, ini kasanya kurang rapih ya, kita menutup pakai kasa yang kering, posisinya sama. Yang ini mah iya mengarah ke atas. Baru yang terakhir adalah mengarah ke bawah, karena ini adalah perban atau kasa yang terakhir kita gunakan. Boleh menggunakan 2 pinset. Kemudian teman-teman rapihkan. Oke, posisinya ini harus seperti ini, tidak ada lipatan di atas luka karena adanya di dalam. Oke, kalau sudah, kita buang pinsetnya. Kalau teman-teman merasa kesusahan, boleh buka handscoon ataupun menggunakan bantuan gunting. Oke, kemudian dirapihkan. Ini harus posisi tertutup. Oke, Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Bapak, saya izin untuk menutup pakaiannya kembali. Oke, saya seleksi
Oke, untuk posisinya apakah nyaman seperti ini, Pak? Oke, sudah nyaman. Oke, baik, kalau sudah nyaman, saya izin cuci tangan. Teman-teman boleh lakukan cuci tangan. Oke, 6 langkah. Oke, ya. Oke, Bapak tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan luka pada lukanya? Oke, lebih nyaman ya Pak ya. Oke, tadi ada 6 jahitan ya Pak ya. Tidak terdapat perdarahan, tidak ada bau, tapi ada cairan yang keluar sedikit dari rembesan luka. Oke, Bapak kalau begitu nanti saya kesini lagi sekitar pukul 2 untuk mau memberikan obat kepada Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh Bapak memanggil saya mau dengan mencet bel di sebelah tempat tidur Bapak atau dengan keluarga untuk memanggil ke pasien. Oke, kalau begitu Bapak, saya pamit. Assalamualaikum. Kemudian teman-teman dokumentasi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 setelah dilakukan perawatan luka pada Tuan A. Oke, Tuan A mengatakan lebih nyaman. Ada 6 jahitan luka, tidak terdapat bau, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat kemerahan, tidak adanya perdarahan, ada sedikit rembesan dari luka. Oke, para perawat Vera Amelia. Selesai.